Puji Tuhan Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Ya. Mari kita lanjutkan firman Tuhan minggu yang lalu, yaitu siapakah Yesus. Bapak Ibu sebagai orang Kristen, kalau saudara ditanya siapakah Yesus, jawabanmu apa? Ya, kalau ditanya siapa Yesus, ya, saudara akan mengatakan Yesus juru selamat. Ya, saudara akan mengatakan Yesus anak Allah. Betul. Tetapi sebagai orang Kristen, orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, Yesus yang akan kita peringati kelahirannya, setiap tahun kita peringati kelahirannya, senantiasa kita peringati kematian dan kebangkitannya, kita harus tahu siapakah Yesus. Dan saudara harus punya bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus adalah manusia sejati yang sudah mati di kayu salib. Yesus sudah bangkit. Makanya minggu yang lalu saya sudah menerangkan kepada saudara, siapakah Yesus? Ada 60 bukti tentang siapakah Yesus. Saya mengulang dengan cepat sebelum saya akan melanjutkan. Kemarin saudara, kita sudah belajar tentang siapakah Yesus. Yesus adalah penggenap nubuatan perjanjian lama. Ya. Yesus itu penggenap nubuatan perjanjian lama. Ya. Penggenapnya itu adalah Yesus. Ya. Bukan yang lain. Ya. Kenapa? Yesus itu penggenap nubuatan perjanjian lama. Karena kita percaya, kita melihat bahwa bukti yang pertama, tempat kelahirannya. Tempat kelahirannya saja dinubuatkan. Perawan yang akan melahirkan dinubuatkan. Ya. Lalu penolakan Yesus dinubuatkan. Yesus akan ditolak. Pengkhianatan terhadap Yesus sudah dinubuatkan. Saudara tahu bahwa yang menubuatkan adalah nabi yang hidupnya. Yesaya hidup 740 tahun sebelum kelahiran Yesus. Sudah menubuatkan. Sudah menubuatkan tempat kelahiran Yesus. Siapa yang akan melahirkan Yesus? Sudah dinubuatkan. Ya. Tempat kelahiran Yesus dinubuatkan oleh Mika. Yang hidup antara 700 tahun sebelum Yesus dilahirkan. Tidak ada seorang manusia di dunia ini yang sebelum lahir tempatnya dinubuatkan. Siapa yang melahirkan dinubuatkan. Matinya dinubuatkan. Bahkan kebangkitannya dinubuatkan, tidak ada. Ini. Kecuali Yesus. Itu adalah bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Saudara harus mengerti hal ini. Ya. Jangan saudara bilang, saya bukan pendeta ya, saya tidak ngerti. Makanya saudara diajar. Ini. Kemarin saya hanya mengulang saja, Yesus ini adalah anak Allah. Apa bukti Yesus adalah anak Allah? Buktinya Yesus tidak memiliki ayah secara duniawi. Dia tidak punya ayah secara duniawi. Malaikat Gibrail menyatakan Yesus adalah anak Allah. Yohanes Pembaptis menyatakan Yesus adalah anak Allah. Bahkan Allah pun menyatakan Yesus adalah anak Allah. Saudara masih ingat ketika Tuhan Yesus membaptis, Yohanes membaptis Tuhan Yesus. Terdengar suara dari langit, inilah anak yang kukasihi. Ya. Saudara, ini suara dari surga. Ini. Murid-murid pun menyatakan Yesus adalah anak Allah. Bahkan roh jahat pun menyatakan Yesus anak Allah. Ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan seorang yang dirasuk roh jahat legion. Ini roh jahat yang jumlahnya sangat banyak. Roh jahat berkata, hai anak Allah,
dari tempat yang maha tinggi. Roh jahat pun mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Roh jahat pun mengatakan, apa urusanmu denganku? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Dan kematian Yesus dan kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa Yesus anak Allah. Ketika Yesus mengatakan di dalam Markus pasal 2 ayat 5, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Itu menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah. Karena apa? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang punya kuasa untuk mengampuni. Tidak ada. Kecuali Allah. Dan kemarin kita juga sudah belajar, Yesus itu manusia sejati, tanpa dosa. Yesus adalah anak manusia. Apa bukti Yesus adalah anak manusia? Yesus itu dilahirkan dari manusia. Sebagaimana kita dilahirkan dari perawan. Ini. Yesus juga bertumbuh dari muda ke dewasa seperti manusia yang lainnya dalam Lukas pasal 5 ayat 52. Yesus bertambah besar, bertambah hikmat, makin dikasih Allah manusia. Yesus juga bertumbuh. Itu membuktikan Yesus adalah manusia sejati. Yesus juga lapar dan haus seperti manusia lainnya. Ya, saya sudah terangkan kemarin. Yesus juga bisa lelah, bisa letih seperti manusia yang lainnya. Ketika dia ada di sumur, Alkitab mengatakan dalam Yohanes pasal 4 ayat 6, Yesus juga haus. Ketika berpuasa, Yesus juga lapar. Alkitab mencatat, maka laparlah Yesus. Itu bukti bahwa Yesus adalah manusia. Ketika Yesus menjumpai Lazarus yang mati, Alkitab mencatat dalam Yohanes pasal 11 ayat 35, maka menangislah Yesus. Yesus juga punya perasaan yang sama dengan kita. Ini. Ketika Yesus mau berdoa di Getsemani, ditemani Petrus dan kedua anak Zebedeus, dia merasakan gentar dan sedih. Alkitab menyatakan, hatiku sangat sedih. Matius 26 ayat 36 mengatakan, maka ia mulai merasa sedih dan gentar. Sedih dan gentar. Ya, seperti kita manusia. Ini. Yesus juga dicobai. Seperti kita juga mengalami pencobaan-pencobaan dalam hidup kita. Ini. Namun, Yesus adalah manusia tanpa dosa. Mari katakan bersama-sama, manusia tanpa dosa. 2, 3. Ya. Keberadaannya sebagai manusia tanpa dosa itu penting. Kenapa? Karena Yesus menjadi anak domba Allah. Menjadi domba yang kudus dan tidak bercacat celah. Dia adalah satu-satunya manusia yang memenuhi syarat untuk dikorbankan. Yesus adalah manusia yang tanpa dosa. Kehidupannya tanpa dosa menjadikan dia adalah korban sempurna. Mari katakan korban sempurna. Ya, saudara. Dan Yesus tidak mengenal dosa tetapi dibuat menjadi berdosa. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21.
Dikatakan dia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam dia, kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, perhatikan. Yesus jadi manusia. Manusia ciptaan pertama yaitu Adam, gagal. Adam pertama gagal. Rusak. Dosa. Makanya Yesus yang adalah Adam kedua, yang merupakan gambar dari Bapa yang sempurna, satu-satunya manusia yang memenuhi syarat. Makanya ketika Yesus disalibkan sebagai domba yang tersembelih, murka Bapa dipuaskan. Di situ penghukuman dilaksanakan. Harusnya manusia yang dihukum, tetapi Yesus yang dihukum. Murka Bapa dipuaskan. Hukuman terlaksana, kematian dilaksanakan. Tetapi di situ juga pengampunan, anugerah, dan kasih dinyatakan. Amin. Itulah pentingnya Yesus jadi manusia. Makanya jangan bingung. Ada yang ngomong, Tuhan kok disalib? Keliru, yang disalib manusia. Yang disalib itu manusia. Manusia apa? Siapa? Yesus. Makanya kita jangan bingung. Pentingnya Yesus menjadi manusia. Dia dikorbankan menjadi korban penebus dosa yang sempurna. Ya, saudara, dari sini kita bisa melihat, oh iya ya. Kalau saudara dikatakan Yesus itu manusia, ya Yesus memang manusia, tapi manusia tanpa dosa. Yesus sebagai anak domba Allah menjadi korban yang sempurna. Karena Ibrani mencatat, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tidak hanya berhenti sampai di situ, kalau kita bisa melihat fakta yang kelima, yang keempat nanti. Sebagai manusia, Yesus mati. Mari katakan bersama-sama, Yesus mati. Mati. Kenapa mati? Iya. Upah dosa itu maut. Harus ada kematian. Saudara, Yesus benar-benar mati. Ada orang yang mencoba mengalihkan kebenaran. Dan ini adalah kebenaran sejati. Yesus matinya itu di atas kayu salib. Di dalam Lukas pasal 23 ayat 46. Yesus mati di kayu salib. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah demikian, ia menyerahkan nyawanya. Yesus benar-benar mati. Kematiannya itu adalah menggenapkan rencana Bapa. Kematiannya itu memuaskan. Upah dosa itu maut. Harus mati. Yang mati Yesus. Tetapi Yesus tidak hanya mati, tapi Yesus bangkit. Mari katakan Yesus bangkit. Nah, ini bukti tidak ada manusia di dunia ini yang bangkit dari kematian. Di dalam tradisi Yahudi, kematian itu harus ditunggu 3 hari. Makanya Yesus santai-santai saja ketika Lazarus mati. Biar 3 hari dulu. Belum sah. Yesus bangkit hari yang ketiga. Benar-benar mati. Di kayu salib. Tapi dia benar-benar bangkit.
Kenapa dia bangkit? Bahwa Yesus memiliki kuasa. Yesus berjanji untuk bangkit. Dan Allah Bapa membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Coba kita cek di dalam Matius pasal 16 ayat 21. Kalau saudara lihat di dalam Matius pasal 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Hari ketiga. Dan digenapkan. Ini. Oleh karena itu Yesus juga punya kuasa membangkitkan orang mati. Ya. Siapa saja? Matius pasal 9 ayat 23-26. Anak perempuan kepala rumah ibadat dibangkitkan dari kematian. Anak laki-laki tunggal janda Lukas 7 ayat 11 dibangkitkan dari kematian. Lazarus dibangkitkan dari kematian. Saudara, kemenangan Yesus atas kematian, yaitu kebangkitannya, menunjukkan, membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Yesus memiliki kuasa atas kematian dan membangkitkan semua orang mati pada hari penghakiman. Makanya Yesus memproklamasikan di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini. Saudara, firman Tuhan berkata, wah, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ini orang Saduki, menentang kebangkitan. Kalau nggak ada kebangkitan orang mati, Yesus tidak dibangkitkan. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami. Sia-sialah kepercayaan. Kita yang di dalam Kristus juga akan mati. Kita adalah orang yang paling malang. Tetapi yang benar adalah Kristus sudah bangkit. Ya. Di antara orang mati sebagai yang sulung dari yang sudah meninggal. Sebab dosa datang dari satu orang. 1 Korintus 13 ayat 21. Dosa itu datang dari satu orang. Maut datang dari satu orang. Demikian juga kebangkitan orang mati datang dari satu orang, yaitu Yesus. Bapak Ibu, ini yang luar biasa. Fakta tentang siapakah Yesus harus kita mengerti. Kemarin hari Selasa saya berkhotbah di Natal hamba-hamba Tuhan secepu, serembang, sebelura. Saya bicara tentang siapakah Yesus. Saudara, sepertinya ini udah tahu ya, udah ngerti ya. Tapi kita harus benar-benar punya bukti. Kita lihat fakta yang keempat. Siapakah Yesus? Yesus memiliki semua kuasa. Mari katakan bersama-sama, Yesus memiliki semua kuasa. 2, 3. Bapak Ibu, tidak ada orang di dunia ini siapapun yang disebut nabi, rasul, junjungan, siapapun. Tidak ada yang punya semua kuasa. Yesus punya semua kuasa. Apa artinya?
Yesus punya kuasa atas alam. Saudara, tidak ada orang yang punya kuasa atas alam selain Yesus. Ini adalah satu cerita ketika Yesus sedang ada di danau bersama murid-muridnya, lalu sekonyong-konyong ombak yang besar, angin bertiup menghempas sehingga perahu itu hampir tenggelam. Padahal Yesus ada di dalam perahu itu. Lalu dalam Matius pasal 8 ayat 26 dikatakan, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 27, orang yang di situ heran. Dia berkata, orang apakah ini sehingga angin dan danau taat kepadanya? Perhatikan, Yesus berkuasa atas alam. Berikutnya, Yesus berkuasa atas roh jahat. Saya tidak akan banyak membahas karena saudara tahu. Ya. Roh jahat itu bisa merasuk orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Orang Kristen bisa nggak? Bisa dirasuk roh jahat. Contoh dalam Alkitab banyak sekali. Tetapi Yesus berkuasa atas roh jahat. Makanya roh jahat itu kalau saudara punya iman, saudara hidup dalam kebenaran, saudara katakan, hei setan iblis, kita ini punya kuasa mengusir setan. Amin. Amin. Jangan punya kuasa diusir setan ya. Yang WC dhewe wedi. Yang isor papringan wedi. Saya dulu waktu masih kecil takut, wajar. Ya. Tapi setelah saya ngerti kebenaran, Yesus punya segala kuasa. Saya pernah mendoakan berbagai tempat yang katanya angker, yang katanya ini. Nah, Yesus punya kuasa. Dan setiap orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah. Saudara baca dalam Yohanes 1 ayat 12. Semua orang yang percaya diberinya kuasa. Yesus juga berkuasa melenyapkan segala penyakit. Tidak ada nabi rasul siapapun juga yang punya kuasa itu. Yesus punya segala kuasa. Berkuasa atas alam. Berkuasa atas roh jahat. Yesus juga berkuasa melenyapkan segala penyakit. Segala. Apapun sakit itu. Orang tuli disembuhkan supaya mereka bisa dengar firman Allah. Orang buta dicelikkan. Supaya apa? Supaya dia bisa melihat. Ketika mereka bisa melihat, mereka bisa menjalankan 5 pekerjaan orang percaya. Yaitu menginjil. Orang lumpuh disembuhkan. Supaya dia bisa berjalan, cari jiwa. Orang yang mati sebelah tangannya disembuhkan. Supaya laki-laki bisa mengangkat kedua tangan dan menyembah Tuhan. Apapun sakit penyakitnya. Karena itu kitab Filipi mengatakan, Yesus itu memiliki kuasa. Nama di atas segala nama. Dia punya nama di atas segala nama. Bahkan yang terakhir, Yesus berkuasa mengampuni dosa. Kalau manusia hanya memaafkan. Tapi Yesus berkuasa mengampuni segala dosa.
Dengan catatan, dia mengaku dosa. Karena janjinya, jika kamu mengaku dosa, Allah itu setia dan adil. Karena banyak orang yang lebih bertahan untuk mempertahankan dosa. Banyak orang lebih bertahan menyembunyikan dosa. Yesus punya kuasa mengampuni dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang berbondong-bondong percaya Yesus karena dia tahu siapa Yesus. Tapi ada orang yang meninggalkan Yesus walaupun sudah ke gereja bertahun-tahun, berpuluh tahun, tinggalkan Yesus karena dia tidak tahu siapakah Yesus. Kalau kita tahu siapakah Yesus, maka Yesus itu seperti harta yang terpendam, yang bernilai. Saudara ingat, ada satu perumpamaan. Ada seorang pergi ke ladang. Ketika di ladang dia temukan harta. Lalu dia pulang ke rumah, jual semua miliknya. Jual semuanya. Setelah laku, dipakai untuk apa? Membeli ladang ini. Itu adalah gambaran apa? Gambaran sebenarnya ketika kita sudah mengerti siapakah Yesus. Sungguh sangat bernilai. Maka kita rela tinggalkan semua kebanggaan. Semua yang ada pada masa lalu. Semua dulu yang kita cintai. Semua yang dulu kita anggap berharga. Semua dulu yang kita beranggap hebat. Semua dijual, ditinggalkan. Digantikan dengan harta yang tidak ternilai. Bapak Ibu, saya hanya berhenti sampai yang ke-5 saja. Saya sudah mengajarkan Yesus adalah penggenap nubuatan perjanjian lama. Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah anak manusia. Lalu Yesus bangkit dari kematian. Yang kelima, Yesus memiliki segala kuasa. Jangan sampai nanti perayaan Natal kita ini menjadi perayaan yang hanya tahunan saja. Udahlah, perayaan Natal ya sudah, yang penting kita merayakan. Ya. Nah, perayaan Natal kita sertai dengan satu pengertian. Inilah Yesus yang kita rayakan. Hari ini saya bahas cuma 2 topik, yaitu Yesus adalah manusia sejati, tanpa dosa, dan sudah bangkit. Saya mau tanya, siapa di antara saudara-saudara yang percaya bahwa nanti ketika Yesus datang, saudara yang pertama kali bangkit menyambut Tuhan di awan-awan. Yang percaya, angkat tangan, katakan amin. Ya, ada jaminan. Ya, ada jaminan. Makanya kalau Yesus saja sudah menaklukkan kematian, Yesus saja sudah bangkit, itu adalah bukti bahwa Yesus adalah dari surga. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga kecuali dia yang sudah turun dari surga. Minggu depan akan dibahas. Dari situ kita bisa melihat, iya, percaya. Iman itu mesti didasarkan pada pengertian. Tidak boleh orang Kristen ngomong, kamu percaya Yesus kenapa? Ya percaya saja, yang penting percaya.
Memang ada lagu lama yang dulu ngomong, percaya saja, percaya saja. Ya memang percaya, oleh percaya. Tapi iman kepercayaan yang didasarkan kepada pengertian kebenaran firman Tuhan. Tidak ada seorang manusia pun yang punya kuasa. Punya semua kuasa, enggak ada. Nabi dan Rasul siapapun di dunia ini, enggak ada yang punya semua kuasa kecuali Yesus. Amin. Pak, kok saya meragukan ya Pak? Buktinya saya enggak ngalami. Saudara, saya pernah menyampaikan satu khotbah tentang 5 pekerjaan orang percaya. 5 pekerjaan orang percaya. Itu adalah 5 tugas daripada Yesus ketika dia ada di dunia ini. Semua pekerjaan orang percaya didasarkan kepada kuasa yang telah diberikan Bapa kepada Yesus. Lalu kuasa yang diberikan oleh Yesus kepada gerejanya. Makanya kalau Yesus punya kuasa, kita pun diberi kuasa. Amin. Semua orang diberi kuasa. Kenapa ada orang Kristen yang meragukan? Karena dia tidak gunakan. Tidak gunakan. Kalau orang percaya, mengerti siapakah Yesus, dan akhirnya tidak hanya percaya, tapi dia mulai mempraktekkan. Firman Tuhan berkata, pergi jadikan semua bangsa muridku. Ajar, baptis mereka. Jaminannya apa? Ketahuilah, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan akhir zaman. Saudara, kalau kita belajar siapakah Yesus, maka kita adalah anak-anak Allah. Kita diberi kuasa yang sama. Bahkan jaminannya kamu akan melakukan kuasa yang lebih besar daripada yang pernah Yesus kerjakan. Yesus belum pernah mempertobatkan 3.000 jiwa, tapi Petrus mempertobatkan 3.000 jiwa. Saudara, dari 2 poin ini yang saya terangkan pada pagi hari ini. Iya ya. Yesus tidak hanya mati, tapi dia bangkit. Kebangkitannya menunjukkan kuasanya menaklukkan kematian. Yesus yang sudah dibangkitkan pada hari yang ketiga itu terbukti dia naik ke surga karena dia berasal dari surga. Dari sini kita bisa percaya, kita pun nanti juga akan memiliki kebangkitan yang sama. Sama seperti Yesus bangkit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari menyambut Natal yang akan kita rayakan pada tanggal 25 Desember nanti. Kita akan merayakan dengan satu pengertian firman Tuhan. Oh, ini Yesus yang saya rayakan. Dia yang sudah lahir, dia juga mati, dia bangkit. Nanti lanjutannya minggu depan dia naik ke surga. Dan dia akan datang kembali. Amin. Ini pengharapan orang percaya. Kalau sudah kita tahu seperti itu, kita mesti setia sampai akhir. Dalam Wahyu 3:20, setia sampai akhir. Ketika kita setia sampai akhir, Tuhan sediakan mahkota kehidupan. Amin. Setia sampai akhir.
Banyak orang yang di tengah jalan murtad. Aduh, kasihan. Karena tidak tahu siapakah Yesus. Tidak tahu jaminan apa yang ada dalam Yesus. Murtad. Dia kehilangan hidup kekal yang dijanjikan. Tapi bagi kita yang sudah mengerti kebenaran ini, yuk kita belajar setia sampai akhir. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita merenungkan. Inilah Yesus yang kita peringati. Yesus yang kita rayakan. Kita tidak hanya merayakan sebagai hari raya, tetapi kita bangga kita punya Yesus. Makanya ketika kita bangga punya Yesus, kita punya komitmen meninggikan nama Yesus. Melebihi segalanya. Kita bisa menyatakan satu proklamasi, sungguh besar setiamu, nyata di dalam hidupku. Mari kita berdiri semuanya. Sembah Dia. Ekspresikan penyembahanmu pada Tuhan. Angkat hatimu. Angkat suaramu. Angkat tanganmu. Dia yang sudah lahir, tidak berhenti lahir, tapi dia mati, matinya di atas kayu salib, supaya tergenapi. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Semua belajar, tiada yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Angkat suaramu, angkat hatimu, angkat tanganmu. Ini Tuhan hidupmu. Yang lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Besar setiamu, haleluya, nyata di sepanjang hidupku, haleluya. Darahmu telah layakkan kehidupanku, haleluya.
bagimu segala pujian dan kemuliaan. Angkat tanganmu, katakan, ku tinggikan Yesus. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Ya Radasya. Ya Radasya. Ya Radasya. Mari kita tengadakan tangan kita. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, tambahkan kami pengertian, pengertian dan pengertian, supaya iman kami bukan iman yang kosong. Iman kami berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami siap menyambut Natal. Kami siap menyambut hari raya, memperingati kelahiran-Mu. Tapi kami tidak hanya berhenti iman kami kepada kelahiran-Mu, tapi kami percaya Engkau adalah Yesus sebagai penggenap nubuatan perjanjian lama. Yesus yang sudah lahir di dunia sebagai manusia. Yesus yang sudah mati di kayu salib. Yesus yang sudah bangkit pada hari yang ketiga. Yesus yang juga naik ke surga dan akan datang kembali. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu dengan berkat pengertian kebenaran firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Biarlah berkat firman Tuhan hari ini menjadikan kekuatan bagi hidup kami semua. Demi nama Yesus saya berdoa. Yang percaya berkata amin.